kanatil jannatu ma'wa. Kemarin ya, orang siapa yang menyalahi hawanya, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, bertolak belakang ya, pada hawa nafsunya, itu nanti kanatil jannatu, maka adalah surga itu ma'wahu, tempat dia mulanya, tempatnya. Wa man awda'a hawahu kanati jahannamu matwahu. Sebaliknya siapa orang yang ngikutin hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya, itu artinya mengikuti semua kemauan nafsu. Yang namanya nafsu beda dengan keinginan yang positif, ya apa yang mau, punya nafsu serakah, nafsu lawamah, ya, bukan setan. Maka karena di jahannamu adalah tempatnya jahannam, neraka maswahu, tempat dia kembali. Ya Ali, nah sekarang berarti sekarang, wahai Ali, ittaqi, takutlah da'wat as-safi, atas doanya orang yang pemurah. Ada pemurah? Ada pemurah? Paling bawah, enam di paling bawah, saya pojokan. Tadi kan di belakang kemarin. Beda kalau dengan beda. Ittaqi da'wat as-sahi, takutlah kamu, artinya hati-hati ya. Doanya orang yang pemurah itu manjur, gitu kan, manjur doanya. Kemanjuran doanya itu ya dengan sebab kemurahan. Jadi orang yang murah itu, karena disebutkan murah itu murah hati ya, dari hati dulu. Jadi orang bisa murah tangan dan murah hati. Kalau nggak bisa murah tangan, kalau hatinya masih mahal. Jadi artinya murah itu ya bagaimana sih kalau yang berehan lah, kalau Sunda bilang budaya berehan hatinya, berehan tangannya, berehan dia artinya murah, nggak mahal, hampir wae. Doanya orang yang berehan itu barahan atau berehan itu orang pemurah itu, kita perlu ikutin ya. Karena orang yang barahan itu, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang barahan itu, maka atau kapan-kapan dia tergelincir. Karena tergelincir itu ya, kalau buat bangkrut itu artinya orang yang barahan ya bang. Cuma barangkali ada ujian ya. Hidup itu kan gak selamanya senang, gak selamanya. Tapi dia orang yang barahan, orang yang pemurah itu ketika ada sedikit, bukan bangkrut dari kekurangan, segera Allah akan angkat ya. Akhazallahu biyadihi, artinya Allah akan mengambil dengan tangannya. Jadi kalau ibarat orang yang kepleset itu, asal mana kepleset, terjungkal, tergelincir ya. Jadi kalau orang tergelincir, segera namanya tergelincir kan nggak ngungsep gitu. Apa namanya, kalau orang yang tergelincir baru nggak sampai landing doang gitu. Kalau saya sampai bangkrut banget, anu udah ngungsep gitu, itu cuma tergelincir. Ketika dia baru tergelincir ya, akhadallahu biyadihi, Allah akan segera
ambil tangannya, segera jangan tergelincir. Kayak kita misalnya nuntun bini kita nih lagi jalan kondangan, tuh bini kita pleset, bini mau jatuh tuh, nggak dikatakan bahasa utama, itu juga begitu. Segera tangannya diangkat, segera disambar tangannya. Bahasnya akhadallah biyadihi, Allah segera menyambar tangan orang yang baik. Jadi artinya hidupnya nggak sampai dia bangkrut, baru sedikit dia ada penurunan, segera dia kaki. Itulah kira-kira kalau orang pemurah. Jadi nggak bakal hidupnya akan susah gitu. Pemurah ya. Jadi kita harus menjadi orang yang pemurah tuh ya, pokoknya ya. Ada betul nih. Tadi sekali udah Quran bersama. Baik itu doa. Jadi gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kemarin dijelaskan murah hati, murah tangan ya, murah diri, bukan murah diri di luar itu bukan maksudnya murah senyum, murah bacot. Tahu murah bacot artinya ya mulutnya ramah, jadi memang ketemu orang cuma ya kayak dua tahun nggak dipakai. Jadi itu Allah akan ketika orang itu tergelincir ya, maka segera di situ Allah dia akan mengangkat nyamper tangan akhadallahu ya, segera tertolong. Jadi artinya jangan bakal jatuh sampai mungsem kalau orang yang murah ya. Murah. Lagamnya sekarang orang pemurah ini banyak sekali. Bulan puasa ada memberikan makan orang yang buka, berikan makan orang yang kesusahan, yang miskin, beliin pakaian buat yang lebaran yang agak punya pakaian. Ya. Mana aja yang semampunya ya, murah. Ya Ali, wahai Ali, man ta'ama itu maknanya memberi makan. Man ta'ama, siapa orang yang memberi makan. Memberi makan itu bisa saja langsung makanannya, langsung atau diberikan uangnya ya, buat orang entahnya ya. Itu namanya ta'am. Siapa? Kepada siapa? Musliman ya, kepada orang muslim ya, muslim. Jadi kadang-kadang kalau dulu, sekarang saya tahu ingat kalian mau kalau yang bulan puasa orang keliling dari rumah ke rumah, orang yang minta-minta ya. Tapi ada dua kemungkinan orang itu memang pencahariannya dan memang orang yang sangat butuh ya. Tapi ada juga yang kita lihat dari zaman di Benen sampai sekarang masih jadi bawa karung aja. Sudah kelihatan aja masih ada sekalian. Yang biji jambul gitu. Yang baiknya agak merah dari karung. Itu memang kerjaan namanya keliling kampung. Enggak di sini mana suka lihat dia juga orangnya. Itu yang begitu itu namanya pekerjaan minta-minta itu bagus. Ini mah yang maksudnya beli makan orang yang memang tahu orang itu perlu butuh makan ya, punya beras ya. Memasak sore aja, memasak sore yang 4 aja belum punya beras ya, sangat butuh. Nah, sikap orang yang memberi kepada orang memberi makan kepada satu muslim bil tayyibin nafsi ya, dengan baik hati. Baik hati itu artinya asli jangan double gitu. Senang ya. Dengan senang hati lah bahasa enaknya itu memberi makannya dengan senang hati ya, bukan karena merasa terpaksa, bukan karena merasa bangga, tapi senang hati itu betul nasihat.
Sayyidina Silas, ya. Apa yang didapat oleh orang yang suka beri makan dengan ikhlas, dengan senang, ya, hatinya senang. Kataballahu, ya. Kataba Allah menuliskan, kataba Allah apa menuliskan Allah lahu bagi muslimin yang suka memberi orang dengan hati senang. Apa yang diberikan dituliskan oleh Allah alfa hasanatin, alfa biasa. Alfa itu maksudnya 1000 berapa 1000? 1000 berapa? 1. 1000-nya ada 1000, berarti 1.000.000 kebaikan, ya. Jadi orang yang memberikan makan sama muslim dengan senang hati, itu akan Allah tulis baginya 1.000.000 kebaikan. Masya Allah. Apalagi bulan puasa nih, memang diamin ya Allah, semoga ngasih orang buka puasa ya. Dibuka kali 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah leburkan anhu dari orang itu alfa albisawiyatin 1.000.000 kejelekan. Allah hapus, Allah itu kejelekannya, ya, 1.000.000 kejelekan Allah hilangkan, Allah lebur, ya, dengan sebab dia memberikan makan dengan suka hati, dengan apa tadi? Ikhlas, ya, dengan hati yang senang. Masya Allah, dan main, ya. Orang yang butuh dikasih makan, 1.000.000 kebaikan akan dituliskan, 1.000.000 kejelekan akan dihapus. Artinya Allah hapus. Kalau nanti akhirat itu nggak timbul lagi kejelekan, sudah terhapus. Sudah terhapus dengan sedekah yang tadi, dengan makan orang bisa makan. Wa rafa'a lahu, dan Allah angkatkan baginya orang yang memberikan makan dengan senang hati alfa darajatin 1.000 derajat keutamaannya. Masya Allah. Sampai ini namanya ya. Ya Ali, wahai Ali, hubbu di akhirnya, cintailah, ya, cinta kepada saudaramu kama ta'uffu li nafsika, seperti cintanya kamu terhadap dirimu. Jadi kalau kita cinta sesama saudara, seperti kita cinta sama diri kita, sayang, ya, senang sama diri kita. Jadi kita itu kan menjaga diri dari kesehatan, menjaga diri dari kebersihan, menjaga diri dari kerapian. Itu kita cinta sama diri seperti sama juga kita harusnya cinta sama saudara itu seperti kita cinta sama diri kita, ya. Nah, itu memang susah ini, ya, susah. Bahkan disuruhnya begitu, ya, cinta sesama orang itu seperti kita cinta sama diri. Sayang, kalau dia sakit kita tolong, kalau dia lapar kita kasih makan, ya, kalau dia puyeng kasih obat. Seperti itu kita cinta diri kan begitu. Puyeng kita beri pameh, lapar kita makan, haus kita kasih, kita haus kita minum. Seperti itu. Nah, kayak kita cinta sama saudara. Nah, sampai ada apa? Saudara kita yang lapar, sebab orang lapar itu dasar sakitnya, ya. Nah, dalam puasa pun ini kita lagi belajar bagaimana mencintai diri, mencintai orang lain. Nah, kita puasa itu lapar, ya, nah, orang lapar begini. Nah, seperti itu kita berpuasa. Ya Ali, wahai Ali, ya, utlubul khaira, ya, utlub, ya, carilah, cari, ya, untuk al khaira akan kebaikan indas sibai ketika subuh. Maksudnya pagi-pagi itu kita berusaha mencari kebaikan,
Contohnya misalnya sekarang kita nih lagi ngaji, ya. Ngaji ini juga kan kebaikan ini, sangat baik untuk ilmu. Cari, ya. Al-wujuh, ya, daripada segala jalan kebaikan. Pagi-pagi itu bukan kita ngomongin orang, pagi-pagi itu bukan ngebucin orang, pagi-pagi bukan maki-maki orang, pagi-pagi bukan menjelek-jelekin orang. Gurunya asribah itu ada subuh itu carilah jalan-jalan untuk kebaikan kemuliaan. Wa akramud dhaif. Nah, kalau ada tetamu, muliakan. Tidak datang tetamu ke rumah akramud dhaif itu artinya memuliakan kan? Tamu. Kalau datang ke rumah kita ini bukan bulan puasa, ini di luar bulan puasa ya kita bicaranya umum ya. Kalau datang tetamu itu yang paling dulu kita tanya itu jangan kita tanya dulu. Ya kalau dia duduk ya, tamu yang duduk di rumah kita. Jangan dulu ditanyain mau ngapain, mau kemari-mari. Kasih dulu air, minimal air. Ya, kalau tetamunya lama dikit, kasih kopi. Nah, kalau masih lama lagi pengen kasih makan. Kita macam-macam tamu itu ya. Tamu ada yang cuma sebentar, ada yang agak lama, ada yang sampai nginep. Tapi kalau tidak sampai nginep kan biasanya saudara kita ya, saudara famili sampai jauh-jauh ya. Mas Mul saudaranya dari Lampung datang, buru-buru hormatin walaupun itu memang saudara kita. Hakikatnya kalau dia datang ke rumah kita tamu, ya. Dari Jawa datang tamu kita, ya. Baik itu artinya orang yang bertamu kita. Muliakan dia. Minimal jangan sampai tetamu yang datang ke rumah kita nggak sampai datang minum. Makanya di rumah siapin aqua botol atau aqua gelas minimal buat kalau tamu datang dan minum, ya. Apalagi lebaran besok nih, ya Mas Mul. Mudah-mudahan lebaran besok enggak kampung. Artinya kalau lebaran aman dari COVID sudah, ya kan tentu tamu-tamu kita banyak kita dapat tamu pada datang semua. Ada siapin tuh air disiapin kalau memungkinkan ya recehan yang 10.000 siapin itu. Misalnya Susi datang ke rumah kasih 10.000. Camat nih. Merah pink. Ya, yang merah, yang biru, ada yang pink, yang hijau ya. Artinya itu ya dalam rangkaian menghormati, memuliakan tamu. Jadi jangan sampai tamu datang ke rumah kita kelaparan, kehausan, minimal air lah. Jadi ini tamunya pergi nggak balik lagi. Jangan dulu kita bersuzon dulu bertamu ya. Jangan kita suzon. Jangan datang-datang, apalagi saudara kita yang datang. Ya paling-paling Apalagi saudara sudah. Jangan dulu berburuk sangka. Siapa? Kenapa? Ya kita nggak boleh berburuk sangka dengan tamu. Kenapa kita harus menghormati tamu, menghargai tamu? Ya. Ini kata Rasul kepada Sayyidina Ali ya. Itu ikramul dhaif. Fa innahu ya maka sesungguhnya tetamu itu ya apabila nazala apabila dia datang ke rumah kita, duduk ke rumah kita ya. Ia nazala bil qaumin apabila datang sesuatu apabila tamu kita datang ya. Nah, duduk nazala ma'u rizki ya, maka dia di situ datang duduk besertanya membawa rizki. Pada hakikatnya tetamu datang ke rumah kita itu bawa rizki. Jadi
Jadi orang kalau yang banyak tamunya rezekinya murah gitu. Gitu Mbak Bo Susi ya. Jadi kalau rumah nggak pernah didatangi tamu, sepi apa rezeki. Tapi kalau sering kedatangan tamu, rezeki. Rezeki itu kan ada dua macam, rezeki secara materi, rezeki secara umur, panjang, sehat gitu. Ya kan assalamualaikum ya. Assalamualaikum, dia datang ke rumah kita, dia udah mendoakan kita. Doa itu doa untuk keselamatan buat kita. Jadi kita udah doain datang dia, kita udah dapat rezeki keselamatan. Allah doa apa? Dia mendoakan kita kepada Allah, dan kita dijadikan orang yang selamat. Itu juga. Jadi jangan berpendapat datang tamu itu bawa rezeki, bawa ya syukur sih bawa rezekinya, bawa durian, bawa pisang sisir, Ambon ya. Nah itu yang hanya berapa sejarah rezeki yang materi, tapi ada rezeki yang lebih yang berharga tadi itu membawa doakan kita ya. Itu. Wa iza irtahala, dan apabila dia pulang, maksudnya dia bubar dari rumah kita, irtahala bidunubi ahli manzil, maka bubar juga dia bubar membawa dosanya tuan rumah. Tuan rumah itu dosanya hilang gitu. Dengan kalau tetamunya pulang, ya dia permisi sama kita yang punya rumah itu, Allah akan hilangkan dosa yang punya rumah itu. Ya, makanya orang yang banyak tamunya itu, insya Allah, ya kita kadang-kadang ya ada orang yang bertamu semuanya jamu lagi ya, rezekinya semakin nambah. Ya, kalau rumah kita nggak ada kadang-kadang tamu kan sepi dari rezeki, sepi dari apa dosa-dosa juga apa dihilangkan. Ya, tamu yang pulang dari rumah kita dia bukan dia yang membawa dosa kita, tapi Allah akan menghilangkan menghapus dosa tuan rumah dengan pamitnya tetamu kita ya. Makanya tetamu itu perlu dihargai ya. Kalau dia datang sambung dengan senyum murah apa tadi itu? Murah senyum ya, murah mulut. Datang hanya dengan baik-baik ya. Terus mau pulang dia anterin ke depan pintu sampai ke jalan gitu. Nah, adabnya kedatangan tamu dia ada minimal itu kalau dia belum berangkat kita jangan tutup pintu dulu. Kalau tamu baru pamit aja udah ditutup pintu, tandanya tuan rumah kurang ada itu ya. Walaupun tamunya sebenarnya dia habis minjem duit ya. Namanya dia belum minjem duit itu berarti kita jangan minjem duit berkah ya. Kalau ada kasih, kalau ada ngomong biar ada apa namanya biar enak. Jangan udah gak dikasih orang oh datang ke sini ya nggak pernah datang minjem duit, emang gua udah duit. Dia tahu kita dan dia datang ke rumah kita minjem, dia tahu kita punya duit. Gitu. Kalau orang tidak ada bilang aja maaf kan. Tapi kalau ada kasih. Kalau nggak ada yang merahan yang biru, ya. Kalau yang biru yang hijau yang ungu, gitu kan kata posisi gitu. Jangan dulu orang mentang-mentang. Ini biasanya sih, ya kita berani gitu dengan saudara kita, ya teman yang kita lama ini dia datang tuh menghargai kita, membawa kebaikan, gitu ya. Mana lagi ya? Fayulqiha fil bahar. Masya Allah. Maksudnya fayulqiha dilemparin itu dosa kita fil bahar ke laut. Maksudnya tadi itu dosa tuan rumah ya. Yang ada dosa-dosanya dilemparin ke laut. Artinya saking jelasnya ini orang tetamu yang datang itu membawa dosa kita sehingga dosa yang kita punya tuan rumah itu dilemparin ke laut. Dia maka Allah lemparin dosa fil bahar ke dalam laut. Masya Allah.
Makanya jangan sampai kita sama tetangga itu ya tidak baik hati, berbaik hati ya, bermurah hati, bermurah wajah ya, bermurah tangan kalau ada ya. Kadang-kadang ya mungkin juga sih kadang-kadang ya manusiawi juga kita kadang-kadang kalau datang tamunya itu aja yang datang itu ya paling-paling lagi gitu ya. Paling-paling ya dimakan gitu. Ya pakai biaya dia datang dulu ya. Nah, emang kalau ada kasih kalau nggak ada ya. Lebih baik begitu ya supaya ngilangin dosa. Sebab dosa kita ketika dia pulang itu dosa kita tidak akan terlalu jauh. Ya Ali wahai Sayyidina Ali wahai Ali ya kata Rasulullah nasihatnya. Lam tadkhulil malaikatu ya lam tidaklah bakal tadkhulu ya lam tadkhul ya tiada bakal gak bakal berarti gak bakal bukan gak ada gak bakal gak cuma gak ya kalau gak bakal berarti selamanya ya. Kagak bakalan itu bahasa katanya lam tadkhul tidak bakalan. Apa yang tidak bakalan ya al malaikatu tidak bakalan masuk sopo iku malaikat ya itu malaikat kagak bakalan masuk baitan ke suatu rumah. Nah ini lagi ya baitan ke satu rumah fihi di dalam rumah itu ya tasawirun artinya banyak ukiran-ukiran ya gambar-gambar ya patung-patung dan tasawir itu patung ya. Jadi ukiran yang berbentuk patung. Jadi di rumah nih kita malaikat rahmat itu nggak mau masuk ke rumah kita kalau di rumah kita banyak patung-patung yang kita pelihara. Ya. Gambar-gambar yang porno-porno. Aku mulai takut, males dia. Ya lukisan jangan yang berbentuk persis banget gitu ya. Yang berwujud kayak patung lah gitu ya. Itu malaikat itu bukan takut bang, amin. Jijik. Jadi malaikat rahmat masuk ke rumah yang banyak gambar-gambar yang jelek-jelek. Tamasil itu maknanya gambar-gambar yang serupa itu. Bisa gambar orang yang berbentuk orang gitu ya. Gambar macan, semangat macan ya. Kalau cuma lukisan tertulis itu nggak termasuk tasawir teman-teman. Jadi yang itu seperti itu gambar-gambar yang ada patung, gambar-gambar yang persis apa yang seperti aslinya gitu ya, itu nggak mau nanti si lukisan itu seperti gambar itu nanti akan menuntut umurnya, menyawanya ya dari itu gitu. Nah itu ya kalau lukisan kan atau perhitungannya itu dia berbentuk tulisannya, jadi mah bentuk kayak patung gitu. Itu di rumah kita jangan kita piara ya, mendingan tulis aja ya kaligrafi. Bang Amin kalau mau butuh kaligrafi di kantor saya banyak kaligrafi Al-Quran yang kayak datang aja ke rumah ke kantor saya. Kalau mau minta dibagi, Mentau dapat. datang, tapi jangan yang udah dibingkai. Ya udah jadi kekayaan kantor ini masih ada yang bekas penulis itu yang rombak yang ada lama-lama di tahun-tahun yang lalu masih banyak tulisan kaligrafi Al-Quran banyak. Datang aja malam ke kantor saya nanti
Jangan dikata aja. Mau hotel aja, mau hotel. Ya, kalau mau selembar mah lembar kasih lah. Syaratnya jangan yang berdirikai ya. Nanti jangan dijual ya. Berdirikai boleh jadi pajangan ya. Bi kalau foto gimana Bi? Kayak adik ya, nggak apa-apa. Siapa dulu? Ya keluarga lah. Oh. Itu malaikat yang mau masuk ya ke rumah kita bukan takut, tapi itu malaikat yang mau masuk karena dimisalkan seperti kita mau masuk WC, mau masuk WC itu di WC di pemukiman ada orang Bungkel. bukan. Jadi kita bukan takut sama WC, takut sama WC dari kita jijik. Malaikat kita mau masuk ke rumah kalau di rumah seperti ini ya. Satu. Yang kedua, yang malaikat kagak mau masuk itu pas ke rumah lantas kulil malaikat tubaitan bihi aw akil walidi walidayhi akul li walidayhi, orang yang suka murka apa ya namanya durhaka kepada kedua orang tuanya li walidayhi. Jadi yang punya rumah itu punya masalah sama orang tuanya sehingga orang tuanya murka, orang tuanya bapak itu rumah itu gak mau dimasukin malaikat ya, orang yang durhaka. Jadi upayakan sama orang tua, apalagi orang tua kita udah tua ya, ibu dan bapak harus berbaik-baik. Apalagi au baitun la yadkhuluhu dhayyibun, atau rumah yang kagak pernah kemasukan tamu. Ya juga nih, jelek juga nih ya. Kalau rumah kagak pernah kemasukan la yadkhuluhu dhayyibun ya, rumah yang kagak menerima tamu, bukan kagak. Jadi kalau ada tamu itu ya, ada tamu, pokoknya itu tamu nggak pernah mau masuk rumah, itu kurang bagus, kurang bagus. Jadi malaikat pun kagak mau masuk ke rumah yang kagak pernah dimasukin tamu. Jadi beruntungnya banyak itu orang menghormati tamu itu, menerima tamu itu banyak keuntungannya, termasuk pada malaikat-malaikat rahmat datang ke rumah kita membawa doa. Berkahlah ya rumah yang, dengan kata lain, rumah yang sering kedatangan tamu, insya Allah rumah itu akan berkah. Makanya cobalah dia ada rumah-rumah kiai-kiai, imam ya, kiai-kiai itu mana masih kampung-kampung, karena rumahnya banyak kedatangan tamu. Adem kelihatan ya. Padahal tamu itu cuma datang ya jarang aja, silaturahim, Minta air. minta air aja. Itu Barokah. berkah. Jadi rumah pun akan berkah ya. Nah, kalau banyak kedatangan kan sampai sini dulu ya, kita serah dulu ya. Nah, mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan lagi ini menjadikan kita ini siap ya. Kalau ada tamu hargain, kasih minum minimal ya, dikasih minum ya, minum air putih pun kita sudah hormati kita. Semoga kita bisa ya.